Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyimak berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-299, Minggu 4 Juli 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara juga diminta untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Yang kedua, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan dipersilahkan juga untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Yang ketiga, sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah Minggu pukul 9.45 untuk kelas dewasa, pukul 10 untuk kelas remaja, dan pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silakan Bapak Ibu dan juga anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Selanjutnya laporan kegiatan. Ibadah pada tanggal 20 Juni dihadiri 96 orang. Jam doa pada tanggal 23 Juni dihadiri 51 orang, serta sekolah minggu pada tanggal 20 Juni dihadiri 28 orang. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Susanto yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli, dan juga kepada Saudari Marta Yuliana yang berulang tahun pada tanggal 7 Juli. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 19 ayat 19. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama beribadah walaupun secara virtual. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti, supaya setiap firman yang boleh kami terima dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga sudah mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan judul Pujilah Yesus yang Mulia dari NP nomor 22. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Sujudlah hai malaikat surga, nobatkan rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah namakan rajamu. Anugerah Allah, pujilah namakan rajamu.
Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Sariman. Sidang jemaat Smyrna yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Saat ini Tuhan, seluruh jemaat Smyrna tunduk kepala di hadapan-Mu, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu kepada bangsa kami yang saat ini sedang dirundung dan saat ini sedang menanggulangi virus corona yang belum juga berhenti. Tolonglah ya Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu supaya corona ini akan segera berakhir. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan seluruh aparat, menteri, dan jajarannya di seluruh wilayah Indonesia. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka memimpin dengan arif, memimpin dengan adil, dan memimpin dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bapak Surgawi, saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk pelaksanaan vaksin yang sedang berlangsung. Mari Tuhan memimpin seluruh wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, supaya mau divaksin, sehingga vaksin ini boleh berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan lancar, aman, dan juga kondusif. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk musyawarah besar GGBI yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus yang akan datang. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk panitia yang sudah dibentuk. Mari Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan yang prima, supaya panitia dapat mengatur segala sesuatunya, sehingga musyawarah besar GGBI boleh berlangsung dengan baik, dengan tertib, dengan aman, dan juga dengan kondusif. Siapapun yang akan terpilih menjadi ketua GGBI yang baru kelak, kiranya Tuhan juga akan mengurapinya, sehingga ketua yang baru kelak dapat mengemban visi, misi, dan juga pekabaran Injil dapat dilakukan dengan baik, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh program-program GGBI yang akan datang. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu terus mendoakan proses perekaman yang ada di Gereja Baptis Smyrna. Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang turut di dalamnya, di dalam pelayanannya, supaya proses ini boleh dinikmati oleh seluruh jemaat Smyrna dimanapun berada, melalui ibadah online, supaya semua jemaat Smyrna dapat penghiburan, dapat berkat, sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh diberkati oleh proses ini, sehingga seluruhnya akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Dokter Nila yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah sakit penyakitnya, supaya Dokter Nila boleh cepat sembuh, cepat sehat, dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, sehingga Dokter Nila beserta dengan keluarganya boleh bersukacita oleh pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Smyrna dimanapun berada. Kami mohon Tuhan, proteksilah seluruh jemaat Smyrna dengan kuat kuasa-Mu, supaya semuanya
dari yang kecil, dewasa, sampai tua. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya jemaat Smyrna tetap sehat, tetap kuat, dan dapat melakukan aktivitas, sehingga di dalam kehidupannya seluruh jemaat Smyrna dimanapun berada, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun yang akhirnya Injil diberitakan dan namamu dipermuliakan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhanku dan Allahku di tempat yang maha tinggi. Karena segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Beri yang Terbaik dari NP nomor 299. Baiklah, di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kita pada pagi hari ini, tiba saatnya kita mengembalikan persembahan dan juga persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan kepada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap umat-Mu yang memberikannya. Dan juga kami mau berdoa kiranya Engkau akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan dan persepuluhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Firman Hidup Kekal dari NP nomor 98.
lakukan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini, firman hidup kekal, bagimu terbuka jalan hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal, yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal, bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita bersiap diri untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berserah diri pada saat kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada pagi ini akan sungguh-sungguh memberkati kami sekalian, kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bersyukur karena hari ini minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli. 1 semester sudah kita lalui pelayanan kita, pengabdian kita
di tahun 2021 ini. Kita bersyukur apapun yang terjadi atas kita masing-masing, atas pelayanan kita. Kiranya bulan ini yang menjadi awal untuk semester yang kedua, kita akan lalui juga bersama-sama dengan Tuhan, dan kita berharap kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi daripada bulan yang sudah kita lalui atau semester yang sudah kita lalui. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, dan judul dari pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Hormatilah ayahmu dan ibumu. Merupakan rangkaian dari khotbah seri kita dari 10 perintah Allah. Demikian firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bapak Ibu saya kasihi, kata hormat berasal dari kata kabat dalam bahasa Ibrani, artinya adalah menghormati, mengagungkan, memuliakan, menyenangkan. Jadi orang-orang perjanjian lama ketika memahami perintah hormatilah ayahmu dan ibumu, mereka sungguh-sungguh mengartikan kata hormat itu sebagai sebuah penghormatan, sebagai sebuah pengagungan, sebuah sikap yang memuliakan dan juga sikap yang menyenangkan terhadap ayah dan ibu mereka. Lalu dalam perjanjian baru kata hormat di bahasa Yunani menggunakan kata timao yang artinya menghormati, memuja, menghargai. Senada memang dengan kata kabat dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani. Jadi kata hormatilah atau kata hormat bermakna menghargai, menghormati, menyenangkan, memuliakan, dan bukan memburukkan. Kalau kita mendengarkan satu perintah yang berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, itu artinya kita mesti harus punya sikap yang menghargai orang tua kita, sikap yang menghormati orang tua kita, sikap tindak tanduk tutur kata yang menyenangkan orang tua kita, dan juga sikap yang tidak memburukkan, tidak membuat nama orang tua kita menjadi jelek, tidak membuat nama orang tua kita menjadi cemar oleh karena sikap kita, tindak tanduk kita, dan apa saja yang kita lakukan. Dalam bahasa Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Pasti Bapak Ibu yang dari Jawa tahu pasti arti dari mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Apa artinya? Mikul dhuwur artinya menjunjung tinggi. Kita sebagai anak-anak punya kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua kita. Kita menjunjung tinggi nama baiknya, kita menjaga nama baiknya, kita menjaga kehormatannya. Apa artinya mendem jero? Sebaik-baiknya orang tua kita, sehebat-hebatnya orang tua kita, ada kelemahan atau bahkan ada aib di dalam diri orang tua kita. Tetapi kita sebagai anak, kita wajib mendem jero, artinya adalah mengubur dalam-dalam semua aib, semua kekurangan, segala sesuatu yang menjadi hal yang memalukan, kita kubur dalam-dalam supaya orang lain tidak mengertinya. Jadi kata mikul dhuwur mendem jero marang wong tua artinya menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua kita supaya orang tua kita dihormati, dan juga mengubur dalam-dalam semua kekurangan, semua aib yang ada pada diri orang tua kita supaya tidak tersebar, supaya orang lain tidak mengetahuinya, dan akhirnya orang lain itu merendahkan orang tua kita. Wah, serasa filsafat ini cukup alkitabiah. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan memberikan perintah jelas kepada kita sekalian bahwa ada perintah yang tegas, yang penting kepada kita sebagai anak-anak, supaya kita menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Karena kalau menghormatinya di dalam perasaan kita, di dalam penilaian kita, mungkin ada saja anak yang tidak mau menghormati orang tuanya. Karena berbagai macam kekecewaan yang terjadi. Bisa jadi oleh karena orang tuanya tidak punya sikap yang baik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perintah ini diberikan kepada kita sekalian supaya kita menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting seperti dari nyata janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberikan resep kepada kita sekalian untuk hidup bisa berbahagia dan bahkan diberkati dengan umur yang panjang ketika kita menghormati orang tua kita. Kemudian dilanjutkan tulisan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 2-3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini sesungguhnya Paulus ingin menegaskan lagi bahwa sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman para nabi sudah diajarkan supaya anak-anak menghormati orang tuanya. Dan sampai saat ini aku menegaskan lagi supaya kamu menghormati ayahmu dan ibumu, supaya hidupmu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pasti Paulus ingin menegaskan bahwa perintah ini mencegah kata-kata kasar dan tindakan yang mencederakan, tindakan yang menyakitkan. Tidak ada kata-kata kasar sebesar kecewa apa diri kita untuk orang tua kita. Tidak boleh ada tindakan-tindakan kita yang melukai hati orang tua kita. Apa alasannya? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah ini perintah tegas penting dari Tuhan. Ini merupakan perintah tegas, merupakan perintah yang penting yang datangnya dari Tuhan. Keluaran pasal 21 ayat 15 dan ayat 17. Dikatakan di sana, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Wah, keras ini, keras. Penulis ingin menegaskan bahwa Tuhan sungguh-sungguh serius dengan perintah ini. Allah begitu serius memberikan perintah ini supaya setiap orang menghormati ayahnya dan ibunya. Bahkan kalau sampai ada yang memukul ayahnya atau ibunya, orang itu pasti dikatakan di sana dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mungkin orang itu tidak berani memukul ayahnya, tidak berani memukul ibunya, tidak tega memukul ayahnya dan tidak tega memukul ibunya, tetapi dia tega mengutuki ayahnya atau ibunya. Dalam posisi ini, dalam keadaan seperti ini, ia sama dengan orang yang berani memukul ayah dan ibunya, dan hukumannya adalah mati. Allah menuntut hukuman mati bagi setiap orang yang memukul atau mengutuk orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mementingkan penghormatan kepada orang tua. Allah begitu seriusnya memberikan perintah ini untuk ditaati oleh umatnya, yaitu supaya mereka menghormati kedua orang tuanya, apapun kondisi dan keadaan orang tuanya. Penghormatan dari seorang anak tidak boleh luntur dan tidak boleh berkurang. Sikap hormat kepada orang tua merupakan sikap yang tunduk pada otoritas. Tahukah bahwa orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini?
Orang tua kita mewakili Allah dalam membesarkan kita, mendidik kita, memelihara kita. Allah memakai orang tua kita untuk bisa mengantarkan kita sampai kepada posisi dan keadaan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu Allah sungguh-sungguh serius memberikan perintah supaya setiap orang menghormati ayahnya dan menghormati ibunya. Namun ada satu hal yang harus kita mengerti sebagai orang tua. Oleh karena itu orang tua harus menyatakan kasih mereka dan menerapkan disiplin kepada anak-anak mereka sedini mungkin. Agar apa? Agar anak-anak bisa menghormati orang tuanya. Sesungguhnya pengajaran ini harus kita mulai dari diri kita sebagai seorang tua yang mempunyai anak-anak. Kita harus mengajarkan bagaimana punya sikap yang baik kepada orang tuanya, mengajarkan bagaimana berbicara kepada orang tuanya, mengajarkan bagaimana sopan santun kepada orang tuanya, mengajarkan bagaimana punya etika yang baik kepada orang tuanya. Kita harus menyatakan kasih kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mengerti tentang kasih itu dan bagaimana ia bisa mengasihi kedua orang tuanya. Tetapi tidak hanya kasih, oleh karena ini sebuah pengajaran, maka perlu juga adanya disiplin kepada anak-anak kita. Kasih dan disiplin akan berjalan beriringan. Kasih dan disiplin akan berjalan bersama-sama di dalam kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada firman Tuhan, yaitu menghormati kedua orang tuanya. Sampai kita sebagai orang tua tidak perlu memaksa-maksa anak kita untuk menghormati kita. Tetapi dengan sendirinya oleh karena mereka punya pengajaran yang baik dari orang tuanya, punya contoh yang baik dari orang tuanya, maka dengan sendirinya ia menghormati kedua orang tuanya. Bapak Ibu saya kasih, bagian yang pertama ini memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa menghormati kedua orang tua adalah perintah penting dari Tuhan, dan Tuhan begitu serius memberikan perintah ini kepada kita semuanya. Sehingga kita mesti harus punya tanggung jawab besar untuk menghormati orang tua kita, apapun kondisi dan keadaan orang tua kita, wajib kita menghormati mereka, tidak boleh berkurang sedikit pun kalau ada celah, kalau ada sesuatu yang tidak baik dari orang tua kita. Karena kita bukan menghormati karena kondisi orang tua kita menghormati orang tua kita oleh karena Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Bagian yang kedua, ada apa di balik penghormatan? Ada apa di balik penghormatan? Bapak Ibu saya kasihi, pastilah kita akan bangga menjadi orang tua yang dihormati dan disegani oleh anak-anak kita. Pastilah kita juga akan bangga dan kita akan menceritakan kepada siapapun bahwa saya memiliki anak-anak yang begitu tunduk dan hormat kepada kedua orang tuanya. Tetapi ingatlah bahwa orang tua mesti harus memberikan teladan supaya anak memiliki dan merasakan figur Allah yang penuh kasih dan perhatian. Kalau kita menegaskan bahwa menghormati orang tua adalah perintah dari Tuhan, maka kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Teladan yang boleh ditangkap oleh mereka bahwa ternyata orang tuaku punya Allah yang begitu kasih, punya Allah yang begitu murah hati, punya Allah yang begitu baik adanya, yang bisa saya rasakan dan saya lihat dalam diri orang tua saya. Sehingga tidak terjadi seperti di pelajaran sekolah minggu kita di kelas dewasa, ada anak yang menceritakan keburukan orang tuanya, atau ada anak yang tidak merasakan kebaikan orang tuanya. Ketika anak-anak berkata, orang tuaku hebat loh, orang tuaku luar biasa, orang tuaku begini dan seterusnya. Ternyata ada anak yang berkata, orang tuaku tidak seperti itu. Orang tuaku begitu kejam, orang tuaku begitu ganas, orang tuaku begitu tidak baik dan lain sebagainya. Yang seperti itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya.
Oleh sebab itu kita harus memberikan teladan yang baik supaya mereka menemukan figur Allah yang kasih itu dalam diri orang tuanya. Disiplin diberikan untuk melatih anak hormat dan taat kepada Tuhan. Mengapa disiplin kita tidak langsung ditujukan supaya anak-anak itu taat dan menghormati kita sebagai orang tua? Karena logikanya seperti ini. Kalau anak itu tunduk dan taat, merasakan kasih Tuhan, kemudian dia menjadi seorang yang tunduk dan taat kepada Tuhan, maka ketundukan dan ketaatannya kepada Tuhan itu akan tercermin di dalam hidupnya ketika dia menghormati orang tuanya. Jadi tugas dari orang tua adalah mengasihi anak-anak dan membina mereka untuk takut akan Allah dan mengajarkan jalan-jalannya kepada mereka. Dengan demikian kalau mereka takut akan Tuhan, sekali lagi kita tidak usah memberikan perintah-perintah yang keras supaya anak-anak kita menghormati kita, tetapi oleh karena mereka sekali lagi takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya mereka akan menghormati kedua orang tuanya. Dan saya bisa pastikan, kalau ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, pasti dia bukan seorang anak yang takut akan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan, pasti dia akan menghormati kedua orang tuanya. Pengajaran ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ulangan pasal 4 ayat 9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Apa yang diberitahukan? Ini merupakan kisah umat Tuhan. Ketika mereka sudah menerima kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu ajaib. Mereka menerima pemeliharaan Tuhan. Mereka menerima kuasa Tuhan. Mereka menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus diberitahukan kepada anak-anaknya, diberitahukan kepada cucu dan cicitnya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu baik adanya. Kebaikan Tuhan tidak hanya dirasakan oleh neneknya, nenek moyangnya, tidak hanya dirasakan oleh kedua orang tuanya, tapi akan dirasakan oleh dia sendiri. Dan Ulangan pasal 6 ayat 6-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di mana saja, kapan saja, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakanlah sifat-sifat Tuhan. Ceritakanlah segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita ini kepada anak, cucu, cicit kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan akhirnya tunduk taat kepada orang tuanya. Akhirnya mereka menghormati kedua orang tuanya. Karena orang tuanya begitu rohani, orang tuanya begitu luar biasa mengenal Tuhan. Orang tuanya begitu hebat di dalam hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan akhirnya mereka menghormati kedua orang tuanya. Bapak yang saya kasihi, akhirnya bukan saja anak yang wajib menghormati orang tua, tetapi orang tua juga wajib untuk memelihara anak-anak dalam kasih Tuhan. Salah besar kalau orang tua hanya menuntut penghormatan dari anak-anaknya tanpa ada pemeliharaan dalam kasih Tuhan. Dan yang kedua, ada konsekuensi bagi yang menghormati dan ada konsekuensi bagi yang tidak menghormati orang tuanya. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, kalau anak-anak ingin diberkati Tuhan, kalau keluarga Smyrna ingin diberkati Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua kita. Sebagai orang tua,
kita punya kewajiban untuk mengasihi anak-anak kita, memelihara mereka dan mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kelak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian, memberikan nasihat kepada kami, memberi petunjuk kepada kami, dan mendorong kepada kami sekalian supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan dengan sendirinya kami menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan satu buah pujian dengan judul Kehendak Tuhan Laksanakan dari NP nomor 241. Bapak Ibu saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir dan waktunya bagi kita untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami masih ada kesempatan seperti ini untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang semakin tidak karuan di negeri kami ini. Tetapi kami masih ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur kesempatan di pagi ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dan sekarang kami bersiap diri untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu saya kasihi, inilah waktu yang kita tunggu saat Tuhan memberkati saudara sekalian. Bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap usaha, pekerjaan dan studi kita semuanya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semuanya dilindungi oleh Tuhan dari ancaman COVID-19 dan variannya. Sehingga Bapak Ibu dan saudara sekalian kita semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat.
Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada pagi hari ini.